Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Yusuf. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang di video sebelumnya, yang mana kita kemarin sudah bahas terkait dasar-dasar dari komputer akuntansi. Gitu. Di komputer akuntansi banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Namun dalam hal ini kita akan fokus pada salah satu aplikasi saja, yaitu Mayop atau Mind Your Own Business. Nah, kemarin kita udah belajar ada tampilan awalnya, ada mulai dari create, open, explore, what's new, sampai dengan exit. Kemudian kita juga udah mempelajari di menu ketika kita sudah masuk ke dalam data perusahaan, sudah masuk ke dalam aplikasi Mayopnya, muncul namanya Command Center gitu. Di dalamnya ada account, banking, dan seterusnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan lebih teknis lagi. Kita akan mempelajari langkah-langkah bagaimana sih cara membuat data awal perusahaan. Nah, penasaran kan? Nah, kita akan bahas sekarang juga. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi, kita akan mempelajari dulu tadi ya, kira-kira hal-hal apa saja sih yang perlu kita siapkan untuk mengoperasikan aplikasi Mayop. Nah, pertama untuk membuka aplikasi Mayopnya. Sebenarnya ini sama sih seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya. Ketika kita ingin membuka, kita tinggal double klik pada ikonnya, gitu. Atau kita bisa klik satu kali, kemudian kita enter, gitu. Ini untuk menjalankan aplikasinya, untuk membuka ya. Terus kemudian yang kedua, ini untuk data awal perusahaan, apa aja yang kita perlukan sih? Pertama dari persiapannya, yaitu kita menyiapkan data perusahaan, kemudian menyiapkan daftar akun, kemudian kita menyiapkan daftar pelanggan, dan juga data berkaitan dengan saldo awal perusahaan. Nah, ini sangat penting banget nih, kalau misalkan kita belum punya, kita nggak bisa melaksanakan ataupun mengoperasikan Mayop itu sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika kita mengoperasikan Mayop itu yang pertama, yang jelas kita harus buka dulu ya aplikasinya. Nah, kemudian kita isi identitas perusahaan, kemudian membuat dan import daftar akun. Jadi nanti kita akan membuat daftar akun, kemudian mengatur link account dan link pajak, kemudian merapikan daftar akun, membuat daftar pelanggan, pemasok, dan juga persediaan, kemudian menginput neraca saldo, saldo utang usaha, saldo piutang usaha, dan juga saldo persediaan. Dan yang terakhir, sebelum kita masuk ke dalam transaksi-transaksi, kita harus memeriksa dulu nih kebenaran dari data perusahaan, seperti itu. Nah, yang pertama terkait data perusahaan. Data perusahaan apa sih yang perlu kita siapkan? Nah, ini dia nih. Yang pertama nih ada berkaitan dengan informasi ataupun identitas perusahaan. Dari mulai nama, alamat, kemudian nomor telepon, dan lain-lainnya. Ini harus kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kebijakan akuntansi. Nah, ini juga sangat penting dalam pengoperasian Mayop seperti itu. Karena dalam Mayop nanti kita akan menggunakan kebijakan-kebijakan akuntansi tersebut dan kita masukkan ke dalam data perusahaan seperti itu. Yang kedua, yaitu kita membutuhkan daftar akun. Daftar akun disusun menggunakan Microsoft Excel dengan format seperti ini ya. Ada account number, account name, header, balance, dan account type gitu. Ini menjadi apa ya, format baku untuk kita membuat daftar akun ketika ingin mengoperasikan Mayop. Kemudian daftar akun tersebut kita simpan dalam format Excel atau .xls atau .xlss. Nah, yang kedua, kita juga simpan dalam bentuk format text tab delimited. Ini fungsinya format text tab delimited ini, itu ketika kita ingin mengimport daftar akun tersebut ke dalam aplikasi Mayop gitu. Nah, Mayop itu hanya bisa mendeteksi ketika kita menggunakan format text tab delimited.
Kemudian yang perlu kita ketahui dalam penginputan daftar akun, yaitu kita harus sama-sama paham bahwa adanya urutan ataupun kode akun yang perlu kita sama-sama pahamin. Yang pertama, kode 1 untuk aset, kode 2 untuk liability, kode 3 untuk equity, kode 4 untuk income, kode 5 untuk cost of sales, kelompok 6 atau kode 6 untuk expense, kode 8 untuk other income, dan kode 9 untuk other expense. Gitu. Nah, kemudian di sini ada kolom header dan balance gitu. Header itu apa sih gitu ya? Header itu adalah akun judul gitu ya, di mana akun tersebut tidak perlu ataupun tidak bisa diisi ketika kita melaksanakan transaksi-transaksi gitu. Nah, ini sebagai judul aja gitu. Kalau misalkan pembatas antara kode yang pertama kemudian kode yang berikutnya, seperti itu. Itu header. Kemudian selain header ada juga namanya detail gitu ya. Detail ini adalah akun-akun yang kita gunakan. Tapi dalam hal kita menyusun daftar akun, kita cukup menandakan akun-akun header itu dengan huruf H gitu. Kemudian yang detail kita tidak perlu tambahkan keterangan. Nah, ini untuk daftar akun. Tapi perlu diketahui gitu, ada cara lain untuk memudahkan kita mengerjakan daftar akun gitu. Karena di Mayop itu sebenarnya sudah tersedia akun-akun yang dibutuhkan oleh beberapa cabang perusahaan gitu. Misalkan kita perusahaan yang bergerak di bidang jasa gitu. Kita tinggal cari jasa, kemudian nanti daftar akunnya sudah ada otomatis tersendiri gitu. Tapi kalau misalkan untuk beberapa kasus kita memang harus membuat daftar akun tersendiri gitu, sehingga daftar akun yang digunakan itu sesuai gitu ya, dari mulai yang ada di soal, kemudian di aplikasi Mayopnya sama gitu daftar akunnya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini daftar pelanggan, pemasok, dan persediaan beserta dengan saldonya. Ini menjadi salah satu hal yang penting buat kita persiapkan gitu. Nah, bentuknya seperti ini ya, ada daftar customer sama daftar supplier, kemudian daftar barang. Biasanya ini ada alamatnya, kemudian ada syarat pembayarannya, kemudian nama tokonya ada pasti ya, kemudian ada kodenya. Nah, juga di bawahnya itu ada saldo awalnya ataupun saldo sebelumnya gitu ya. Biasanya ini yang belum terbayar atau belum dibayarkan. Kemudian daftar persediaan. Persediaannya di awal periode itu ada berapa sih? Kayak gitu. Nah, itu dia hal-hal yang perlu kita siapkan. Nah, yang terakhir kita harus menyiapkan juga neraca saldo. Gitu. Nah, neraca saldo ini yang kita siapkan adalah neraca saldo untuk periode sebelumnya. Gitu. Misalkan kita ingin mengerjakan transaksi Mayop untuk bulan Desember, berarti kita harus membutuhkan ataupun menyiapkan neraca saldo untuk bulan November, seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini, ada nomor akun, ada nama akun, debit kredit. Nah, perlu diketahui juga untuk pengisian neraca saldo ini bisa kita input sekaligus bersamaan dengan daftar akun. Nah, tadi kan ada tuh ya, di daftar akun ada kolom balance gitu ya. Nah, ini bisa kita isi langsung di sini. Tapi cara keduanya yaitu kita masukkan ini secara manual. Kenapa secara manual? Karena ini akan membantu kita ataupun memudahkan kita untuk mengecek kira-kira ada yang salah atau enggak ya, kayak gitu. Nah, itu dia adalah 4 hal yang perlu kita siapkan sebelum kita memulai untuk mengoperasikan Mayop. Nah, selanjutnya kita mari sama-sama praktekkan. Semoga bisa Nah, itu dia hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum kita mempraktekkan ataupun mengoperasikan aplikasi Mayop.
Semoga dengan penjelasan tadi cukup jelas dan juga bisa dipersiapkan nih sebelum kita mempraktekkan aplikasi MyYob itu sendiri. Nah, ya, untuk itu mari sama-sama kita praktekkan ya bersama-sama langkah-langkah yang realnya seperti apa sih kayak gitu. Nah, sekarang kita coba sama-sama praktekkan ya. Bagaimana sih cara mengoperasikannya? Dari yang pertama, tadi kalau misalkan mau buka aplikasi harus kayak gimana? Cari aplikasinya, kemudian double klik. Atau cara kedua, dicari, kemudian kita klik satu kali, kemudian kita enter. Nah, ini adalah tampilan awal dari MyYob itu sendiri. Jadi, kalau open itu untuk membuat, create itu untuk, open itu untuk membuka file yang udah ada, create itu untuk membuat, explore untuk melihat sampel ataupun perusahaan yang ada disediakan oleh MyYob. Kemudian ada what's new itu untuk melihat fitur-fitur terbaru dari MyYob, dan terakhir ada exit untuk keluar. Nah, kita akan sama-sama praktekkan bagaimana cara membuat data awal perusahaan. Jadi kita klik create. Nah, akan muncul tampilan yang seperti ini. Ini langsung aja kita next. Nah, kemudian kita diminta buat masukkan data informasi data tentang perusahaan. Nah, ini kita coba lihat ya dari data yang saya punya. Nah, ini dia identitas perusahaannya. Terutama nama PT-nya PT Cahaya, beralamat di Jalan Karapitan, dan seterusnya. Ini kita input semuanya ke kolom-kolom yang ada. Nah, ini dia. Kalau misalkan kita udah selesai memasukkan datanya, yang muncul ada seperti ini. Ini ada nama company-nya atau nama perusahaannya. Kemudian GST ini adalah NPWP, biasanya alamat, nomor telepon, fax, dan juga email. Kalau udah, kita klik next. Nah, di sini ada informasi juga yang perlu kita isi, yaitu current financial year-nya. Ini transaksi tahun berapa sih? Kita bisa lihat ya di datanya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Ini ada beberapa informasi yang perlu nanti kita input. Untuk financial year-nya, ini tahun 2018. Ini transaksi tahun 2018. Kemudian last month of financial year-nya Desember ya, karena dia biasanya berakhir di bulan Desember. Ini ada tulisan juga tadi, kalau misalkan perhatikan, nih, dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian conversion mode-nya, ini kita bisa lihat di dokumen transaksinya. Nah, ini ya, bisa dilihat dokumen transaksinya menunjukkan bulan Desember. Berarti di sini kita masukin conversion mode-nya itu bulan Desember. Kemudian number of accounting period, ini kita lihat lagi tadi di bagian kebijakan akuntansi. Ini ya, transaksinya 12 bulan. Ada beberapa perusahaan itu menggunakan 13 bulan gitu ya. Bukan 12 bulan. Jadi kita pakai 12 ya, the 13 gitu ya. Kalau udah, kita klik next. Nah, ini informasi aja buat mengkonfirmasi, benar gak nih financial year-nya itu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian conversation mode-nya Desember, dari mulai tanggal 1 Desember 2018. Nah, kalau misalnya benar, kita klik next. Nah, ini ada pilihan 3. Ini maksudnya apa Pak? Gitu. Yang pertama, ini I would like to start with one of the list provided by MyYob Accounting gitu. Ini adalah ketika kita mau menggunakan daftar akun yang disediakan oleh MyYob Accounting. Kemudian yang kedua, ini adalah I would like to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating my company
company file gitu. Ini ketika kita mau memasukkan list akun-akun yang kita gunakan itu secara mandiri gitu, sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan kita. Dan yang terakhir, I would like to build my own account list once I begin using my Mayop accounting gitu. Nah, kalau ini kita memasukkan ataupun membuat akunnya satu persatu secara manual di Mayop accounting-nya gitu, tanpa mengimport akun dan juga tanpa bantuan dari Mayop accounting itu sendiri. Nah, karena kita sudah menyiapkan daftar akun, jadi kita pilih yang kedua. Next. Nah, ini create your company file. Ini kita mau disimpan di mana? Nah, pastikan kita tahu ya tempat nyimpannya biar nggak bingung. Kalau saya punya folder tersendiri khusus buat Nah, ini ya, kalau misalkan kita udah simpan, dia bakal muncul seperti ini. Sesuai sama tempat di mana kita menyimpannya. Saya nyimpannya di dokumen, media pembelajaran, kata Cahaya. Next. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Nah, ini muncul nih, congratulations. Berarti kita udah selesai membuat data awal perusahaan. Kemudian kita klik Command Center. Nah, setelah kita klik Command Center, yang muncul adalah ini dia. Itu udah ada akunnya, banking, sales, purchase, inventory, dan cut file. Nah, selanjutnya kita udah siap nih buat melaksanakan step selanjutnya, yaitu mengimport akun yang digunakan oleh perusahaan ke Mayop. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kita cukup sampai dengan comment center tadi dulu aja ya. Nanti di video berikutnya kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana cara mengimport akun, kemudian bagaimana cara memasukkan data awal perusahaan seperti data pemasok, data pelanggan, kemudian data persediaan, beserta dengan saldo-saldo awalnya. Dan nanti secara berkepanjangan juga kita akan coba buat satu persatu tutorial ya, berkaitan dengan cara input dokumen transaksinya, kayak gitu. Saya rasa cukup buat pertemuan ataupun video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.